Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan ridhonya kita masih diberi nikmat sehat. Sampai saat ini kita masih bisa bertemu walaupun dengan media yang berbeda. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah kisah, yaitu kisah mengenai kesabaran yang berbuah manis. Kisah ini merupakan kisah yang berhubungan dengan keluh kesah seseorang kepada Allah. Jadi pada zaman dahulu diceritakan ada seorang kakek yang sangat soleh, dia tinggal bersama 5 cucunya, dan keadaannya itu miskin. Dia tinggal di rumah yang sangat sederhana dan dengan keadaan yang sangat pas-pasan. Suatu hari, mereka akan makan malam bersama. Tapi tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu rumahnya. Saat dibukakan pintu itu, ternyata itu adalah orang yang meminta makanan kepada mereka. Dan keadaan orang yang meminta itu lebih miskin lagi daripada keadaan si kakek tersebut. Akhirnya si kakek pun berkata, berikanlah semua makanan itu kepada mereka. Akhirnya diberikanlah semua makanan itu kepada orang yang meminta makanan. Dan mereka pun tidur untuk melupakan rasa lapar yang mereka alami. Tapi lapar tetaplah lapar. Di tengah malam mereka semua terbangun dan berkata, "Kakek, kami lapar dan kami juga tahu kalau kakek itu lapar." Lalu kakek itu menjawab, "Tenang dan bersabarlah, kakek akan keluar untuk mencari jalan keluar dan untuk mencari pertolongan dari Allah." Akhirnya si kakek itu pun keluar, dan ternyata kakek itu mendatangi masjid, lalu ia bertahajud di sana dan memohon kepada Allah untuk segera diberi rezeki berupa makanan. Di dalam kisah itu juga diceritakan ada seorang raja yang sudah berniat akan bertaubat kepada Allah. Dia tidak tahu harus kemana pada malam itu, tapi dia merasa sangat gelisah. Ia pun akhirnya keluar dengan membawa sekantong emas, dengan membawa sekantong makanan, dan membawa apapun yang terbaik di istana. Dia pun berdoa, "Ya Allah, sebagai bentuk taubatku kepadamu, aku akan berikan semua ini kepada hamba yang kau tunjuk. Aku tidak akan memilih kecuali engkau yang memilih. Aku tidak akan memegang tali kekangan kuda ini. Akan aku biarkan dia berjalan kemana saja yang engkau kehendaki." Akhirnya si kuda itu pun mulai berjalan dan ternyata ia berhenti di sebuah masjid, yaitu masjid tempat kakek yang tadi berdoa. Karena zaman dahulu belum ada listrik, jadi raja ini tidak tahu siapa orang yang ada di dalam masjid. Namun dia mendengar ada orang yang sedang berdoa meminta makanan kepada Allah. Raja itu pun masuk dan berkata, "Sesungguhnya aku akan bertaubat, dan aku sudah berniat akan memberikan semua ini, semua yang aku bawa, kepada siapa saja yang Allah tunjuk. Dan ternyata Allah tunjuk engkau sebagai orang tersebut. Maka ambillah ini. Dan jika suatu saat engkau mengalami musibah atau mendapat masalah lagi, datanglah ke istana, maka aku akan membantumu." Jika dianalogikan ke zaman sekarang, maka ini adalah seperti orang kaya yang memberi bantuan kepada orang miskin lalu berkata, "Ambillah kartu namaku, nanti jika kau butuh aku kembali, teleponlah nomorku." Pada umumnya, jika di zaman sekarang ini, maka saat ada yang berkata seperti itu, orang-orang akan merasa senang. Dan pada umumnya, orang itu akan meninggalkan Allah pada saat itu juga. Mengapa? Karena nanti saat dia mendapat musibah, saat dia kesusahan, maka yang dia hubungi adalah orang yang akan memberikan bantuan kepada dia. Dia tidak lagi menghubungi Allah. Tapi kita lihat di kisah ini, kita perhatikan bagaimana orang yang soleh menghadapi hal ini. Kakek yang tadi menjawab, "Demi Allah, saya tidak akan datang kepadamu ketika punya masalah. Tapi saya akan datang kepada Allah, Tuhan saya, Tuhan Anda, yang pada malam ini telah mengutus Anda datang kepada saya dengan membawa makanan." Rekan RGUG sekalian, dari sepenggal kisah ini dapat kita tarik ke pelajaran. Di sini ada ciri-ciri atau sifat orang yang beriman, yaitu mereka selalu berkeluh kesah kepada Allah, maupun karena hal besar ataupun karena hal kecil. Ia akan terus meminta rahmat Allah.
Sudah sehat, meminta ditambah kesehatan. Selalu meminta kepada Allah. Meminta sesuatu agar nikmatnya ditambah atau nikmatnya bertahan, pahalanya lebih besar daripada kalau cobaan sudah datang, lalu minta diangkat cobaan tersebut. Misalnya, ada orang yang sehat, lalu dia minta kesehatannya itu ditambah. Hal itu lebih baik daripada orang yang ketika sehatnya dia tidak meminta kepada Allah, namun ketika sakit dia meminta agar dia lekas sehat, agar penyakitnya cepat dihilangkan. Jadi, setelah mendapat solusi, seharusnya kita semakin dekat dengan Allah, bukan malah menjauhi Allah. Apapun yang kita minta, pasti Allah akan datangkan sesuai dengan sistem, sesuai dengan sunatullah yang telah Allah ciptakan. Misalnya, ada seorang sahabat yang sendalnya putus. Lalu apa yang akan dia katakan? Dia akan berdoa, "Ya Allah, sendalku putus, gantikanlah." Lalu bagaimana? Apakah Allah akan menurunkan sendal dari langit kepada dia? Tentu saja tidak. Tapi Allah akan mendatangkan melalui sistemnya. Misalnya nanti ada orang yang melihat dia kesusahan karena sendalnya terputus, lalu orang itu membelikannya sendal baru. Jadi jawaban Allah datangnya begitu, dalam bentuk sinyal, dan yang harus kita lakukan adalah peka terhadap sinyal itu. Itu adalah contoh jika musibahnya datang langsung dari Allah. Lalu bagaimana kita menanggapi musibah yang datang melalui manusia? Misalnya jika ada orang yang mencaci maki kita, orang yang menggunjing kita, apakah kita harus membalasnya? Tentu saja tidak. Kita tidak usah membalas keburukan dengan keburukan, membahas gunjingan dengan gunjingan, caci maki dengan caci maki. Contohnya di sini adalah Ibnu Abbas. Pada suatu hari ia sedang berjalan, lalu tiba-tiba ada orang yang menggunjingnya, tiba-tiba ada orang yang mencaci makinya. Ibnu Abbas hanya diam saja, dia hanya mendengarkan orang yang mencaci makinya. Lalu setelah selesai, Ibnu Abbas bertanya, "Apakah sudah?" Orang itu menjawab iya dan merasa malu. Setelah itu, Ibnu Abbas pun mengetahui mengapa orang itu mencaci makinya. Ternyata orang itu hasud, orang itu iri terhadap Ibnu Abbas. Mentang-mentang sahabat Nabi, engkau memakai jubah. Seperti itulah kira-kira kehasudan orang itu. Lalu apa yang Ibnu Abbas lakukan? Ibnu Abbas membuka jubahnya dan memberikannya kepada orang itu. "Ini aku berikan sebagai hadiah untukmu." Maka orang itu pun merasa malu karena dia telah mencaci maki, namun pada akhirnya dia malah diberi hadiah oleh orang yang dicaci makinya. Maka akhirnya orang itu pun menjadi murid dari Ibnu Abbas. Dari dua kisah tadi dapat kita ambil pelajaran bahwa sebuah kesabaran itu pasti akan berbuah kemanisan. Kenapa? Karena sabar merupakan satu kebaikan. Dan Allah juga mengatakan bahwa jika kita melakukan satu kebaikan, maka Dia akan membalasnya dengan pahala yang berlipat-lipat. Allah juga berfirman dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 60, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan." Tidak ada balasan kecuali kebaikan pula. Maksudnya saat kita melakukan kebaikan, maka balasan dari Allah adalah kebaikan pula. Untuk itu, marilah kita terus berbuat kebaikan, karena kita juga harus meyakini kalau kebaikan yang kita lakukan pasti akan Allah beri balasan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Ditutup saja dengan doa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.